Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, kembali lagi bersama di Radio Line dan kita sekarang ada di program Puan di Bumi, yaitu program di mana kita sebagai perempuan berbincang-bincang membahas suatu topik. Nah, kali ini nggak cuma di studio Green tentunya, kita juga ada narasumber kita langsung dari Zoom. Dan kita kenalkan dulu mungkin ya kakak yang sudah menunggu dari Zoom, Kak Imelda, selaku jurnalisme ya kayak jurnalisme Riau, perempuan dalam jurnalisme di Riau, yang sekarang kalau nggak salah kakaknya sekarang lagi nggak di Indonesia ya. Boleh perkenalan mungkin Kak Imelda? Baik, terima kasih ya sudah mengundang saya. Saya sebenarnya kaget diundang. Nama saya Imelda Pinolia. Saya sudah 23 tahun jadi jurnalis cetak online. Sekarang saya ada di suarario.co. Kebetulan saya lagi liburan ke Amerika dan ini sudah hampir sebulan saya di sini. Kemudian saya ini jurnalis awalnya sebagai jurnalis di media cetak Riau Mandiri. Saya kelahiran Pekanbaru dan saya pernah satu payung satu grup sama Mbak Sari Indriati. Mungkin itu saja ya. Kebetulan saya cuma vakan sesi di sini uh, dan sambil juga bekerja ya, karena kita ada survei dari AJI dan saya salah satu yang anggota yang mensurvei, jadi saya bekerja secara digital dari sini. Wow, keren banget sih. Udah sebulan. Cukup jauh ya Kak Imelda ya jalan-jalannya sampai ke US ini. Oh, sebenarnya nggak juga seperti jalan-jalan, tapi saya dulu pernah ke Amerika juga karena studi banding dan Hmm. karena lain-lain gitu. Keren. It's an honor for us to welcome you in Great Radio Live dan di program ini. Thank you so much for making time for us. Well, thank you so much too. Ya, thank you. Nah, sahabat Green, gak cuma itu, kita juga punya narasumber kita pastinya di studio kita sekarang. Perkenalkan, kita ada Kak Indah Lestari dari PWI. Sebenarnya sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu sama Green Radio Line karena udah ngasih kesempatan untuk jurnalis yang bisa dibilang sebenarnya masih junior banget ya Kak. Saya sebenarnya masih kuliah saat ini di salah satu universitas di Riau, jurusan jurnalistik, ilmu komunikasi. Alhamdulillah saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir. Saya itu di jurnalistik udah sekitar 5 atau 6 tahun ya. Dari awal kuliah saya udah kerja di media, tapi masih sebagai jurnalis honor. Saat ini saya bekerja di Riau Pos, pernah kerja juga di Riau Online, terus pernah magang juga di Green dan nulis di beberapa media online seperti ya barangkali kayak Koreka, Mojok, dan lain. Wow, keren banget, serius. Apa ya, teman-teman, kayak em, kita punya senior banget, dari sekarang kita juga punya yang lain. Bukan cuma merintis, 5 dan 6 tahun itu bisa dikatakan cukup panjang ya waktunya untuk bekerja sebagai seorang jurnalis gitu. Nah, teman-teman, kayaknya sebelum itu ya sahabat, kita juga mau ngasih tahu apa sih tema kita. Dari tadi kita udah ngomong sedikit nih tentang jurnalisme dan bagaimana latar belakang dari narasumber kita. Nah, sahabat Green, hari ini di Puan di Bumi kita akan membahas tema perempuan dalam dunia jurnalisme. That's why we have the guest, which is Kak Imelda dan juga Kak Indah, gitu. Nah, sebelumnya kita juga pengen bincang-bincang ya tentang bagaimana isu perempuan di dunia jurnalisme itu sendiri. Saya punya pertanyaan, mungkin Kak Imelda bisa jawab terlebih dahulu. Menurut Kak Imelda, isu perempuan atau permasalahan tentang perempuan yang dimunculkan di media massa itu seperti apa penggambarannya Kak? Apakah masih kurang yang ada sekarang gitu ya di jurnalisme tentang isu-isu perempuan ataukah sudah cukup gitu? Cukup sering dimunculkan Sebenarnya maksudnya.
Mm-mm. Eh, dibilang cukup tidak ya, tidak merata. Tetapi pernah dulu trennya di tahun saya baru-baru jurnalis, itu Mm-mm. isu perempuan di media saya pikir lumayan lebih marak. Tapi sekarang justru orang lebih kepada gaya hidup, tidak kepada isu gender yang fokus gitu ya, tapi lebih kepada gaya hidup gitu. Misalnya contoh, saya nggak bicara dulu di Amerika sendiri, gaya hidup sekarang anak muda itu pakai celana tidak lagi di pinggang, tapi di bawah pinggang, hampir ke mohon maaf bawah gitu loh. Gimana ya Mm. saya mau bilang? Nah, jadi batas pinggang itu di setengah, mohon maaf, setengah pantat gitu loh. Jadi lucu gitu loh. Nah, itu udah tuh kalau kita lihat di CNN itu udah ditulis gitu loh. Kenapa asal mulanya ada pinggang di bawah pinggang gitu ya. Nah, jadi trend center tentang makanan, minuman, tapi tidak membahas bagaimana makanan itu dibuat oleh siapa. Mungkin gendernya perempuan ya kan, Mm. eh, yang mendorong makanan itu kreatif. Seperti kalau kita di Indonesia dari ibu-ibu dari kaum ibu kaum adat, masyarakat adat. Tapi kita tidak munculkan gitu. Kalaupun ada, itu hanya sebatas situs-situs atau website-website NGO yang Mm. membahas tentang gender. Seperti sekarang ada magdaleneco ya, itu juga membahas itu, kemudian Kondeko ya. Mungkin teman-teman jurnalis seperti Indah, Indah ya namanya, itu juga bisa eh, punya mulai membangun jaringan ke sana. Nah, saya pikir mungkin ya, ini menurut pandangan saya, mungkin orang tidak terlalu membahas gender lagi gitu dalam artian terpinggirkan atau termarginalkan, tetapi lebih kepada kasus eh, mungkin kepada lifestyle gitu ya, lebih kepada lifestyle. Tapi karena negara kita masih perlu untuk fokus itu, kita perlu untuk lebih sedikit melirik, bukan sedikit, mau memberikan perhatian lebih. Kalau di negara Amerika sendiri sebenarnya terjadi eh, krisis termarginalkan kembali. Kita lihat dalam politik. Saya pikir di Eropa juga demikian. Kembali kepada nasionalisme yang sifatnya seperti dulu Prancis menang dengan Napoleon Bonaparte, Prancis Raya, Inggris Raya, itu kembali lagi. Nah, lama-lama kelamaan ini terjadi diskriminasi. Diskriminasi itu kan bukan terhadap gender saja, terhadap etnis, ekonomi, anak-anak terlantar, seperti itu. Disabilitas. Kita juga belum fokus untuk disabilitas. Contohnya aja mungkin di airport bandara sudah ada untuk disabel, tetapi tidak ada parkir untuk disabel. Bahwa ada kode di mobilnya yang lambangnya disabel gitu, tahu kan? Yang Ya. ada kursi roda, itu tandanya setiap orang di jalan umum atau parkiran atau polisi harus mendahulukan mereka terhadap parkir. Berarti orang di sana tuh bawa kursi roda gitu lambang mobilnya. Jadi parkirnya pun khusus gitu. Nah, kita belum sampai ke sana. Tapi kalau dan saya pikir di Indonesia udah lebih dari cukup. Namun saya sebagai jurnalis perempuan, keamanan terhadap jurnalis perempuan itu sebagai kita pribadi jurnalis harus mempelajari keamanan itu penting. Karena keamanan jurnalis secara keseluruhan itu ada modul tersendiri. Saya termasuk trainer jurnalis keamanan. Gitu. Oke, Nah, keren jadi banget. ada kupasannya tentang jurnalis perempuan itu harus seperti apa gitu. Karena keamanan diri dalam Mm. bekerja maupun jurnalis maupun bekerja apa saja. Contoh kita dari rumah ke kantor pakai helm, pakai sarung tangan atau jaket. Itu demi keamanan kan? Ya. Nah, keamanan yang lebih dalam itu dikupas dalam modul-modul tersendiri untuk jurnalis. Nah, Aji memiliki itu. Oke, ini menarik banget nih apa yang disampaikan dari Kak Imelda tentang mungkin punya SOP, semacam SOP-nya ya untuk jurnalis perempuan. Ya, Apakah itu spesifik untuk jurnalis perempuan saja atau jurnalis pria gitu juga punya hal seperti itu juga Kak untuk hal keamanan gitu ya? holistik.
sifatnya semuanya. Mm-mm. Jadi mau keamanan digital, mau keamanan kesehatan, mau keamanan pandemi, mau itu kita punya modul di AJI karena kita modulnya kan turunannya dari internasional ya. Jadi Mm-mm. kita lengkap untuk itu. Tahun 2020 saya di TOT untuk itu dan saya terkejut ternyata kita nggak aware terhadap keamanan. Contoh kalau misalnya ada huru-hara atau demonstrasi, kita dengan santainya jalan ke sana, tapi kita tidak sadar siapa tahu kita kena pentung aparat kan kepala kita. Kita nggak tahu, tiba-tiba ternyata salah satu di situ ada aparat walaupun tidak berseragam, ternyata dia bawa pentung kan. Nah, kalau di keramik kita perlu helm kan, Iya, supaya ya. pentungan kepala tidak langsung ke kepala kita. Dulu saya ingat nggak waktu Hawk jatuh di bandara udara Hawk Hawk tempur taktis Hawk 200 jatuh. Mm-mm. Boom, saya pas ada di Arengka dekat dari bandara. Tapi teman saya nelfon, ayo ayo kita ke sana. Pertama, saya tidak suka sama orang aparat karena suka marah duluan ya kalau kita datang ya. Nah, kedua, saya tahu kalau sesuatu itu jatuh, pasti nanti ada yang meledak mungkin kan. Kemungkinan meledak itu pasti ada kayak bensinnya, afturnya Benar. ya. Mm. Nah, itu harus diwaspadai dulu. Jangan ngebet mau dapat berita yang bagus, tapi keamanan tidak diingat. Nah, itulah terjadi aparat dia naik pitam, dia pukuli wartawan Rio Pos bukan? Sampai se-Indonesia Raya Mm. terjadi, kemudian Aji membawanya ke pengadilan, kalau nggak salah diturunkan pangkatnya ya itu. Itu kan se-Indonesia Raya itu terjadi. Nah, itu sebenarnya kalau saya menilai uh, itu juga jurnalis kan ada aturan tersendiri untuk masuk ke koridor-koridor seperti itu gitu. Iya, ya, benar. Oke, thank you banget Kak Imelda untuk pemaparannya ya, itu menarik banget sih menurut saya. Dan kita mau pindah nih ke narasumber kita lainnya ya. Menurut Kak Indah sendiri permasalahan perempuan seperti pertanyaan kita tadi, apakah sudah dikemas atau disampaikan oleh media massa selaku jurnalis perempuan ya dengan baik ataukah kurang? Menurut pandangan Kakak gimana? Kalau dari opini pribadi saya ya Pak ya, eh, 6 tahun ini dia tuh buat saya melihat kalau kenapa sih pertama ada pertanyaan yang muncul gitu, kenapa sih jurnalis perempuan tuh nggak ada yang di bidang yang kayak investigasi politik, jarang banget yang saya temuin gitu. Kebanyakan jurnalis perempuan diletakin di isu ekonomi, di isu sosial budaya, nggak ada tuh yang kayak isu-isu investigasi politik. Kalau khusus di tempat saya kerja ya, atau di Riau lah yang saya lihat. Tapi mungkin kalau di Tempo beda cerita. Kalau di media-media nasional beda cerita. Tapi kalau yang saya lihat di lokal sendiri tuh keamanan kita sebenarnya tuh kayak belum dijamin, kayak belum bagus gitu. Buktinya kan orang nggak percaya sama perempuan, perempuan tuh kayaknya nggak bisa di politik gitu, karena politik tuh isunya keras gitu, nggak bisa tuh diinvestigasi karena isunya apa ya, eh, agak tajam, agak berbahaya gitu. Apalagi waktu magang di Green, aku pernah ngalamin magang di Green kan waktu ada, kebetulan itu ada demonstrasi di Nakon di Sol, ya aku turun di lapangan, memang aparat tuh kayak yang baru mau kita mau ngacungin gitu, gitu kayak kayak cepet banget marahnya seperti yang dibilang sama Mbak Imelda tadi gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat banyak media, terutama lokal yang saya lihat nggak percaya akan kemampuan perempuan. Ya karena mungkin stigma terhadap perempuan itu, bahwa perempuan itu lemah tuh masih cukup luas dan belum, mungkin orang kayak belum mengakui oh ternyata perempuan itu bisa gitu, hanya masalah modal dan masalah pelatihan aja atau masalah prinsip diri aja sih gitu. Iya, wah menarik banget nih. Nah itu kan pandangan dari Kak Indah. Aku juga pengen ngelihat, maksudnya apa ya? Bertanya dong, menurut Kak Imelda yang disampaikan Kak Indah ini seperti apa? Apakah em, hal itu juga dirasakan? Tentunya Kak Imelda kan dalam jurnalisme 23 tahun ya. Mungkin em, kita pengen ngulik lagi nih, permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan tadi. Menurut Kakak gimana nih Kak? Pada dasarnya yang Indah bilang saya masih rasakan. Tapi Mm-mm. saya off the record. Kadang-kadang di pemilu kita sendiri di organisasi, kadang-kadang dia perempuan gitu ya. Itu pasti ada.
Walaupun kadang-kadang kalau kita tanya laki-laki, enggak ah kami enggak begitu gitu. Padahal sebenarnya iya. Rasa kok dia maju ya jadi kandidat misalnya ya, jadi leader gitu. Itu pasti ada, kita bisa rasakan. Jangankan karena pemilu dalam organisasi, tetapi dalam kita head to head saja, kadang-kadang kita lebih energik gitu ya, lebih keren lah, wise dan segala macam kita miliki keleadershipan, itu mereka punya ada rasa dan tanda kutip cemburu atau jealous atau iri gitu ya kali ya. Aku nggak bisa jabarkan dalam bentuk kalimat verbal, tapi bisa kita rasakan di hati. Ya, ya benar nggak Mbak Indah? Bener Eh, banget. eh. Terus, tapi perlu dipahami juga, tadi kembali kepada keamanan, investigasi. Itu perlu keamanan. Nah, investigasi itu kan perlu perencanaan. Betul. Perencanaan itu bisa sampai kalau dia rahasia ya kemanapun si Indah pergi itu red pel atau pimret dia harus kasih tahu jejaknya ada di situ dia ngapain sudah sampai di mana udah kirim beritanya pun ada tertentu keamanannya supaya sekali supaya jangan hilang uh, data yang dia miliki. Oh dia udah dapat info ini dia kirim langsung dan dan dia harus kasih tahu dia berada di mana gitu kan dan dia pun harus ada body itu tahu nggak eh, teman yang mendampingi orang lokal Iya. misalnya dia kalau ke daerah maupun itu dia meliput wisata. Wah, jangankan investigasi dia meliput wisata aja dia perlu body karena nggak mungkin dong aku pergi ke Rimbang Baling tapi aku tidak tanya KRT Pak RW atau teman atau orang NGO yang pernah ke sana yang punya teman di sana seperti itu. Nah kalau perempuan usahakan kalau di dalam investigasi atau di tempat asing jangan lepas rambut seperti saya rambutnya panjang terus lepas nanti kalau kita tiba-tiba apalagi di tempat separatisme itu kita ditarik lebih gampang kayak kayak kita sedang menggapai rumput gitu Oh, kan wow. lebih bagus diikat. Nah pakaian kita sebagai perempuan itu jangan mencolok karena itu akan menarik perhatian namanya mata laki-laki kita jelek pun jadi cantik gitu loh. Eh, seperti itu kira-kira. Nah, untuk masalah investigasi itu saya pada dasarnya sebenarnya perempuan lebih gampang untuk menginvestigasi. Namun harus digarisbawahi kita tidak terpilih mungkin dianggap lemah seperti kata Indah itu betul. Itu betul karena laki-laki juga kan jangankan suruh bekerja kadang-kadang kalau kita angkat barang laki-laki biar saya yang angkat kan gitu ya Ya. itu udah seperti otomatis ya refleks seorang laki-laki melihat kita mengangkat barang di saat kita berkumpul dia bantu angkat gitu jadi dalam hal program pun dalam pekerjaan pun kadang-kadang dia menyampingkan kita dia lupa bahwa kita juga sanggup gitu Betul. namun kalau kita diberikan tugas yang berat seperti itu investigasi jangan lupa keamanan kita kalau perlu pakai celananya berlapis-lapis nanti biar lambat perkosaannya gitu seperti itu sampai seperti itu loh kalau cerita keamanan gitu loh. Kalau dia di perang dia harus ada nanti baliknya trauma healing kesehatan psikologi fisik karena dengan ingat nggak waktu Aceh dulu tsunami Mhm. saya waktu itu sekretaris jadi saya membuat surat untuk jurnalis memang laki-laki perempuan nggak diperkenankan oleh Pemret waktu itu ya karena kita dianggap lemah juga tapi yang menjadi waktu itu kan kita ngobrol, ih pengen tengok juga tuh. Tapi pulang dari sana itu para jurnalis, stres aku ya, jangan lain kali aku dikirim ke sana ya, kata Ya. kata mereka. Saking stresnya mereka kayak orang gila dikit gitu ngomong sama kita. Ya, dan itu sebenarnya perlu trauma healing lagi kepada psikodokter psikolog. Nah, di dalam itu perusahaan harus peduli menyediakan dokter, menyediakan duit. Dia jadi stres loh. Apalagi mencium bau mayat setiap saat. Belum lagi ke dalam keadaan perang. Kalau di dalam keadaan perang, belum dalam kejadian bencana alam. Nah, perempuan harus siapkan diri untuk mengcover dirinya secara fisik gitu. Iya, sebelumnya tadi Kak Imelda juga udah ada nyinggung tentang ini sih, kayak misalnya bagaimana selaku jurnalis ya kita langkah preventif untuk mencegah misalnya kekerasan seksual yang mungkin akan terjadi dan juga bagaimana penanganan kasus yang diskriminasi dan kekerasan seperti tadi ya. Berarti ini masih sangat amat sering ya dijumpai kita selaku jurnalis perempuan karena melihat bagaimana kita harus prevent ini. Pasti ada kasus yang mungkin terjadi atau yang kasusnya itu terpop up atau ya enggak sama sekali gitu.
Kenapa kita harus aware dan concern itu? Gitu. Benar nggak sih tentang hal itu? Kalau aku karena masih honorer ya kan, jadi belum terlalu ngerasain lapangan itu gimana. Paling aku kalau ke lapangan itu jarang banget gitu. Lebih sering WhatsApp by WhatsApp ataupun by phone gitu kan. Cuman kalau dari namanya jurnalis pasti berkomunitas dong, berkomunitas pasti dengar cerita atau sharing dari jurnalis senior. Salah satunya aku juga banyak kenalan seperti Kak Tumi Mas Rohanti, terus ada Kak Sari juga, pernah share juga sama kita, ada yang lain juga teman-teman aku di komunitas yang lain gitu. Ya sedikit banyaknya pasti ada emang kayak gitu. Mungkin ya simpelnya kayak kalau kayak kalian lah, kayak kalian. Jadi kalau kayak lagi ikutan lagi banyak masyarakat, misalnya masyarakat desa tuh kadang-kadang kurang edukasi atau apa ya, atau kadang kita liputan ke daerah yang memang rawan gitu. Jangankan pelecehan yang kayak gitu, pelecehan yang simpel aja kayak catcalling itu sering terjadi, atau minimal ya kayak colek-colekan atau apa gitu, mohon maaf kayak gitulah kira-kira mbak. Oh, oke. Sebenarnya cukup sedih ya kita selaku perempuan mendengarkan ini di bidang jurnalisme yang mana sebenarnya orang-orang yang hadir adalah profesional, tapi kita masih dianggap sebagai perempuan yang lemah, mungkin gitu per se. Kalau Kak Imelda sendiri pernah mengalami atau apa ya, ada hal-hal yang cukup tidak disukai terkait dengan mungkin pelecehan seksual atau how other people treat you as a woman in journalism. Pernah nggak Kak Anda Kalau nggak? kalau pengalaman saya, kalau yang seperti itu ya, saya nggak mau bilang sering, tapi mengerikan juga gitu ya. Karena kita mau wawancara, kita prepare diri, jumpa kepada seorang leader di satu oh, OKAP, apa institusi pemerintah, saya nggak usah sebutin. Tiba di sana dia pingin ngeraba tangan kita, kan? Bersalaman tapi duduk tangan saya beropposite gitu ya. Bagaimana dia di sini, tuh saya seberangnya, tentu hadap-hadapan. Tapi tangannya ngelamak gitu loh. Gimana melanjalar ke tangan kita gitu loh. Oke. Akhirnya saya kalau pertama-tama saya menghadapinya untuk, wow saya tidak suka kan dengan secara habit kita bisa tolak ya, saya Ya. secara fisik ya. Tapi kayaknya nggak mempan. Nah saya oh udah nggak bisa lagi nih. Saya batalkan. Pak, mohon maaf saya permisi begitu. Itu harus lebih cepat daripada kita lama-lama tapi kita nggak bisa hadapi ya. Kecuali ya mungkin kalau profesional perempuan itu saya nggak tahu lah ya. Tapi itu itu sering. Makanya perempuan ini rentan untuk mendapat pelecehan seksual dan kekerasan gitu. Dan kita tuh jangankan secara fisik, kita secara verbal aja sayang sayang gitu. Kadang-kadang kita kan nggak seneng ya. Iya. Nggak, kalau saya nggak senang. Kita dalam keadaan bekerja terus dia goda-godain kita gitu. Kita kan nggak senang gitu loh. Menurut saya Betul. ya, tapi entah kalau menurut perempuan, tapi menurut saya idealnya nggak senang. Karena konsentrasi kita bukan sedang pengen untuk sedang bercanda-candaan atau apa gitu. Sayang, itu itu salah satu udah pelecehan sebenarnya. Tapi yang parahnya lagi kalau yang saya pernah hadapi itu ya menjalar-jalar kadang-kadang ingin megangin kita gitu loh. Nah, sebagai jurnalis kalau nggak kuat-kuat, ya ampun, kena deh. Gitu. Aduh, kita bisa ketawa ya, padahal ini menyedihkan apa ya kenyataan seperti ini masih terjadi. Cuman ini bisa kita berbicara tentang kekerasan seksual atau apapun yang terkait dengan itu ya. Apakah isu-isu tentang pemenuhan hak perempuan itu adalah mungkin rasa aman dan banyak hal lainnya ini sudah tercover di dunia media itu sendiri? Bagaimana pendapat dari dua jurnalis kita nih? Mungkin mulai kalau Indonesia dulu boleh. Belum sih, Wes. belum terkabar. Karena saya seperti saya bilang, orang nggak fokus tentang hal-hal yang mendasar. Itu terbawa dari kultur kita masih melekat. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya itu masih. Jadi terkonstruksi dari awal kita dulu udah diajarkan sehingga terkonstruksi di dalam tulisan kita juga Oh jadinya ya. tanpa sadar ya
Makanya kita harus belajar juga jurnalis konstruksi gender supaya kita tahu bahwa eh, misalnya gimana ya? Kalau ditanya misalnya Indah, coba sebutkan dengan satu persatu apa sifat ini, apa sifat ini. Itu karena terkonstruksi dari itu. Oh, kalau Indah sebagai perempuan harus begini, harus begini. Terkonstruksi. Nah, dalam menulis pun dia terkonstruksi seperti itu. Makanya kita harus balikkan gitu loh dalam belajar konstruksi gender untuk tulisannya ya. Harus kita balikan. Ada lagi itu modulnya, Mbak. Mohon maaf. Perlu belajar lagi kita untuk bisa belajar beberapa tentang teori jurnalisme, jurnalisme konstruksi, jurnalisme damai, jurnalisme investigasi, driven data journalism. Itu semua harus terintegrasi kita belajar. Apalagi udah digital ini, lebih parah lagi harus mendriven datanya kan. Nggak secara manual lagi, visualisasi pun harus oke, data pun nggak dapat dari BPS, kita gali sendiri lewat driven data sendiri ya kan. Bagaimana caranya kita ekstrak caranya lagi kita belajar apa alatnya untuk mengekstrak data-data dari uh, data Kementerian Republik Indonesia, data dari NGO. Kalau mereka tidak kasih, kita bisa mengekstrak sendiri. Nah, kita harus belajar itu. Nah, kalau mau ya perempuan memang harus harus rajin belajar untuk bisa mempublishnya. Maksudnya belum tercover tadi ya. Jadi kalau supaya dipublish, dicuatkan, biar muncul ya kita sebagai perempuan jurnalis harus mau belajar itu semua tentang konstruksi gender gitu. Ya, betul. Nah, kalau Kak Indah sendiri gimana pendapatnya? Kalau yang lihat karena aku masih di lokal ya kan, berprosesnya memang dulu sih. Aku sedikit cerita mungkin tadi ke-trigger cerita Kak Imelda juga mengenai kalau liputan tuh kadang diraba apa gitu kan. Aku beberapa kali pernah ke kampus meliput dosen acara kampus. Aku nggak bilang instansi atau unitnya lah. Karena itu menurut aku nggak perlu diceritain kan. Memang ada kadang-kadang jangankan orang politikus yang udah di PRD, di DPR atau DPRD, bahkan sekelas kayak dosen aja yang harusnya mendidik ya. Itu ketika misalnya ada jurnalis junior yang mungkin cewek-cewek datang, aku sendiri pernah berpengalamannya itu tuh dengan santainya dia kayak 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 lu siapa gitu karena kita baru kenal agak shock gitu kan, tapi karena aku junior aku kayak lebih berusaha menghindar sih, tapi tetap melanjutkan liputan itu. Terus pernah juga kejadian di temanku, aku kan pernah kerja di beberapa media nih, cuman aku kejadian ini nggak mau bilang lah media apa gitu. Biar orang aja yang tahu sendiri gitu. Kadang kami jurnalis senior yang cewek-cewek ini suka diperlakuin, nanti malam tuh kan ada nonton ya gitu kan. Padahal kita tahu kalau yang ngajak itu tuh abang-abang udah beristri gitu kan, udah jauh lah beda umurnya gitu kan. Kadang-kadang kita suka ilfil juga, makanya kalau aku sebagai jurnalis perempuan ya kak, yang junior, itu aku menghindari jam malam sih. Kalau bisa tuh masuk siang sore udah pulang gitu. Karena saking malesnya nanggepin catcalling atau godaan yang mungkin menurut mereka lucu, tapi menurut kita nggak ada lucunya sama sekali gitu. Malah jadi bikin trauma gitu. Tapi sebenarnya di dalam dunia jurnalistik sendiri ya dan juga media, jika hal-hal ini terjadi, kita selaku jurnalis gitu, what we can do? Apakah ada tempat untuk kita bisa mengadu, ataukah yang bisa kita lakukan hanya sekedar ya melakukan langkah preventif seperti yang sudah dikatakan Kak Kakak gitu ya tentang ya udah aku menghindari jam malam dan juga tadi Kak Indra juga sebutin kita pakai baju berdouble-double hal-hal seperti itu. Apakah hanya seperti itu option yang kita punya? Mungkin kalau struktur secara apa ya sistem medianya atau birokrasi media mungkin Imelda lebih tahu, boleh Ayo gimana? silakan Imelda.
sayangnya setiap media, perusahaan media tidak mengcover seperti itu. Jangankan masalah menghadapi kita seperti itu, masalah keselamatan jurnalis secara umum saja media, perusahaan media tidak mengcover hingga sekarang tuh sangat minim. Kalaupun ada mungkin masih kayak sebatas Kompas ya, Tempo yang sudah punya serikat pekerja dan Rio Pos alhamdulillah udah punya serikat pekerja ya. Ya. Tetapi kalau fokus kepada gender, aku tadi mau bilang apa agak lupa nih. Kalau gender ini eh, makanya disarankan di dalam organisasi kan ada pemberdayaan perempuan tuh, ada seperti PWI, AJI, JTI, dia kan punya semacam bidang hukum. Ya. Nah, Aji punya. Jadi ketika kekerasan terjadi, coba lihat di Google, panggil Google, kekerasan terhadap jurnalis itu sering tuh eh, bidang hukumnya Aji muncul. Nah, terakhir yang di Denpasar ya. Nah, karena kita juga di dalam itu ada pemberdayaan perempuan, kita bisa mengadu ke situ dan pasti advokasinya nanti pasti berdampingan toh. Nah, Ya. perlunya kadang-kadang orang malas berorganisasi, malas aku gini gini gini. Itu sangat sangat parah loh pola pikir seperti itu. Kalau Ya. kamu tidak aktif it's okay. Tapi jadi anggotanya itu penting. Karena ketika kita dapat kekerasan, serikat pekerja kita akan membela kita. Organisasi kita akan membela kita. Kemana kita mengadu? Tadi kan itu ya, ke organisasi kita. Benar-benar. Nah, Nah, saya punya teman di Aji di Jakarta. Dia waktu itu saya lupa nama apanya, Kompas ya, masuk Kompas, tapi dipecat karena alasan yang menurut mereka tidak ya. Aji membela itu akhirnya Aji membela itu sebagai perempuan waktu itu saya kurang jelas kasusnya tapi ada sedikit gendernya gitu ya. Akhirnya dia dapat pesangu yang layak karena dibela oleh organisasi. Jadi jangan kira-kira oh saya malas masuk PWI dia begini-begini nggak usah begitu yang penting masuk dulu ya masuk dulu nanti di situ kalau terjadi dalam ketika kita tugas terjadi kekerasan yang membela kita tuh organisasi pasti itu pasti jangankan PWI Aji walaupun dia anggota PWI yang namanya dia masih jurnalis yang eksis dan bersertifikasi itu pasti akan dibela Aji kalau terjadi kekerasan terhadap dia Jadi gitu. Nah intinya perempuan bisa ya, ngadu. intinya dalam dunia jurnalisme juga kita selaku para jurnalis ya dan perempuan harusnya itu juga berorganisasi seperti organisasi AJI gitu ya Kak ya. Dan AJI ini Heeh. adalah NGO dalam bidang Bukan. jurnalistik ya. Atau gimana Kak? Organisasi Profesional Aliansi Jurnalis Independen. Saya mau bilang di sini tadi karena tidak tercover, kan tadi karena sayangnya perusahaan media tidak mengcover seperti itu ya. Betul. Walaupun dalam Dewan Pers belum banyak mengakomodir tentang hal-hal seperti itu. Jangankan itu tentang salary kita pun susah diperjuangkan. Tentang sertifikasi perusahaan dan sertifikasi jurnalis pun sangat sulit diperjuangkan Dewan Pers ya. Nah, makanya saya bilang tadi sekarang ini justru jangankan melek tentang hal-hal seperti itu. Kita harus ini karena era digital ini parah juga nih. Kekerasan berbasis gender online itu marak loh. Sadar tidak sadar kita masuk dalam kekerasan berbasis gender online. Jadi itu lebih parah lagi kita tidak. Nah kalau nggak salah di Rohul baru terjadi ya Iya, apa itu Kak? revenge. Jadi gini, uh, Indah misalnya, mohon maaf Indah pacaran dengan si A. Si A ini Indah putuskan. Si A nggak terima dia beberkan keintiman Indah dengan si A ke Iya, online. iya. Nah, itu salah satu bentuk ya. Belum lagi soal hai sayang, buka dong gini. Itu udah masuk loh. Walaupun kita nggak terima, tapi kan sering diterima begitu kan. Kadang-kadang mohon maaf, saya ada teman saya jurnalis nih di Pekanbaru. Iya. Kadang-kadang saya tadinya nggak ngeh gitu. Minta telepon sama saya. Ternyata bukan untuk sekedar nelpon. Ya mungkin kalau dengar suara saya itu dia jadi gimana gitu gitu. Itu juga termasuk kekerasan berbasis gender online. Nah, KBGO ini lagi tren loh di dunia internasional bicarakan di kita belum ada. Iya. Dan saya ada juga belajar sedikit soal itu, tapi kemarin proposalnya nggak gol aja untuk dibuat eventnya. Ya, jadi Tapi dari tunggu aja ya, mungkin Aji bentar lagi buat.
Amin, semoga ya. Jadi dari apa ya permasalahan yang tadi kita diskusikan, kita juga ada sedikit pengharapan yang ini sudah kurang. Berarti kita harapkan yang sebaliknya itu terjadi untuk masa depan dari jurnalistik dan juga perempuan dalam jurnalisme sendiri. Nah, mungkin kita akan break dulu nih karena kita akan dengerin lagu dulu Kak. Kita putar dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan diskusi kita perempuan dalam jurnalisme. Sahabat Green, semoga kita akan kembali lagi nih. Semoga teman-teman akan terus mendengarkan ini sampai kita selesai nantinya. So stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Oke, sahabat Green, kembali lagi bersama kita di Puan di Bumi. Dan kita sekarang lagi berbicara tentang perempuan dalam jurnalisme. Dan kita punya dua narasumber kita, Kak Ina dan juga Kak Indah di sini. Kita mau melanjutkan nih diskusi kita tadi, asik banget berbicara tentang perempuan dalam jurnalisme dan bagaimana permasalahan yang mungkin terjadi di dalamnya dan juga solusi seperti apa yang kita harapkan di masa depan dalam dunia jurnalisme dan juga perempuan itu sendiri. Nah, tadi kita juga banyak membahas tentang jurnalisme di lokal dan juga nasional. Dan dari perbincangan ada banyak apa ya pemaparan dari dua narasumber kita bahwa mungkin di nasional sudah jauh lebih baik tentang isu-isu perempuan, tapi di lokal bisa dikatakan masih miris sekali. Apa sih perbedaan yang mungkin mencolok dan menurut dua narasumber kita ini langkah seperti apa yang bisa kita lakukan, terutama kedua narasumber kita ya selaku perempuan dalam jurnalisme untuk membuat daerah bisa transisi gitu loh dengan lebih memperhatikan isu-isu perempuan dan juga para jurnalisnya lebih baik lagi. Sekarang kita berbicara tentang solusi. Bagaimana menurut Kak Ina dulu deh? Ya. Kalau aku sendiri nggak jauh-jauh ya, Kak, ya. Tentunya dari pribadi kita dulu sendiri, kita harus tahu profesional ya, kita harus profesional gitu. Kalau misalnya personal ya personal gitu. Jadi aku biasanya kalau kerja ya membatasi sekedar rekan kerja ya. Jadi kalau untuk hal-hal kayak gitu mungkin aku lebih proteknya ke diri sendiri. Karena aku masih junior juga kan. Kalau misalnya mau ngomong banyak, diskusi banyak tuh kita mau mengguruin aja sih. Jadi aku lebih ke protek diri sendiri. Oke, thank you Kak Ina. Sebenarnya kalau Kak Imelda gimana nih pendapatnya? Untuk transisi ya, poin pertama memang benar kata Indah, jadilah smart untuk diri sendiri dulu. Ya. Kalau kita seperti contohnya, seperti saya pernah ke masyarakat adat, apa yang di pinggiran di Air Molek itu, di Inhu, Talang Mama. Oh ya, Talang Mama. Saya lihat banyak deh hal yang menurut saya, aduh ini intimidasi terhadap perempuan ya. Tapi kita harus tunjukkan kemandirian kita sebagai perempuan yang kebetulan datang dari luar. Jangan terlalu cengeng deh jadi perempuan gitu. Mentang-mentang berada di lain minta kita tolong ini. Kalau perlu kalau mendaki dikit jangan deh ulur tangan gini ya. Yeah. Itu salah satu contoh ya untuk membawa transisi. Mungkin dari hal-hal kecil itu memang perempuan adat mampu naik gunung, nyangkul kali gitu ya. Tapi kalau kita nggak menunjukkan diri kita juga, transisi itu nggak masuk gitu loh. Untuk memberikan open minded mereka nggak masuk dengan kita terlalu lemah juga masuk dengan sebagai orang kota yang masuk ke daerah yang lebih culture gitu ya. Jadi kita tunjukkan dulu smart, mandiri, dan menghargai. Walaupun mereka punya budaya ya, kita hargai juga. Tapi sedikit-sedikit kita kasih pola pikir kita masukkan, kita suntikkan melalui pembicaraan pribadi, lepas pribadi dulu. Secara kedua ya kita tentu undang mereka untuk kumpul, sharing seperti ini. Ya, betul. Ya, atau mungkin dalam bentuk lebih profesionalnya training ya. Kita mengundang mereka masyarakat adat bagaimana opini mereka dengan bla 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 gitu kan. Itu udah satu transisi yang membawa mereka untuk open minded. Dan saya pikir 1, 2, 3 orang di Talang Mama itu udah ada yang jadi leadership masih teenager gitu ya. Tetapi kalau mereka masih kadang-kadang culture-nya itu memang mengintimidasi banget lah. Bener-bener aku nggak bisa bilang itu udah hilang, memang sangat. Tapi
dengan mereka jadi membangun masyarakat adat atau perempuan adat ataupun perempuan seperti kita nih mandiri itu udah membawa transisi, itu udah berproses dan ya kembali lagi sebenarnya poinnya belajar. Ya, Terus betul. sering-sering berpool dan kalau bisa memang kalau ada perkumpulan seperti Green Radio sebagai lembaga sering-sering membuat sharing itu udah satu transisi ya. Untuk karena kita kalau nggak kita ajak omongin, kita dengungkan, kita Ya. publish, ini akan tidak tajam gitu loh. Hmm. Diam, kayaknya nggak ada masalah, aman, padahal bergejolak di dalamnya gitu loh. Betul, dari Gitu. diskusi. Itu hanya poin. Itu sebenarnya dimanapun seperti itu loh. Di negara maju sendiri punya diskriminasi tersendiri terhadap perempuan. Ya, betul sekali. Ya, dengan diskusi-diskusi seperti ini, kita berbicara tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan, seperti ini akan mungkin this juga sebuah langkah untuk transisi bahwa isu-isu perempuan bisa di take care lebih serius gitu di media atau di dunia profesional manapun begitu ya. Dan mungkin sedikit hal ini sudah kita bahas tadi ya. Apakah menurut dua narasumber kita ini media itu penting untuk menyediakan semacam rubrik perempuan dan memiliki gagasan terhadap isu perempuan. Kita berbicara tentang mungkin media yang tidak hanya spesifik berbicara tentang isu perempuan, seperti mungkin tadi disebutkan Kak Imelda Magdalena, apa itu seperti media seperti itu, tapi media-media yang konvensional lainnya, apakah penting ini Kak? Mungkin Kak Ida atau Kak Imelda, boleh Kak Imelda dulu kalian. Saya pikir kalau saya nggak penting karena justru lebih tergender kan, terdiskriminasi kan, harus membuat poin rubrik gitu. Tetapi saya pikir maupun laki-laki maupun perempuan maupun kan sekarang kalau gender itu ya female, male, bisex gitu ya. Ya. LGBT itu udah termasuk gender golongan gender. Ya kita harus akomodir kalau itu masalah kriminalisasi ya kan atau diskriminasi gitu. Diskriminasi terhadap LGBTI itu kita tidak boleh secara humanis kan udah kriminal ya kan. Betul. Nah, maupun kepada kita perempuan kita nggak boleh tebang pilih nggak penting makanya setiap orang pribadi lepas pribadi harus sadar gender melek gender karena kalau dia tidak sadar dalam tulisan, dia sudah terkonstruksi sendiri gitu. Nah, perlunya setiap media maupun pemret sampai level bawah itu melek gender. Jadi nggak perlu karena dia ada rubrik baru dibuat gitu. Tetapi kalau misalnya advokasi, advokasi hukum ya dibuka untuk segala jenis boleh. Tapi kalau dikhususkan mungkin bagus juga gitu loh. Tetapi bukan karena kita ingin rubrikasi tersendiri tentang segala persoalan gender. Enggak. Makanya kalau sekarang kan ada juga media female ya. Media Ya. female atau tapi kalau menurut aku kalau dipentingkan memang penting. Tetapi kalau menurut aku sadar gender itulah harus belajar jurnalis konstruksi aja. Jadi konstruksinya enggak terkonstruksi kita gitu loh. Oke. Seperti itu. Kembali kepada kebijakan aja. Kalau menurut saya nggak terlalu penting. Yang penting semua orang sadar bahwa kita nih harus sadar gender. Itu aja. Ya, Tapi karena itu kalau memang diperlukan ya boleh dibangun juga gitu loh. sebuah pengharapan ya bahwa tidak hanya kita yang berdiskusi di sini, tapi semua orang, semua masyarakat Iya, Indonesia punya pertanyaannya begini kesadaran loh, akan Mbak. gender. Pertanyaannya begini, apakah legislator yang sudah ada sekarang belum ada penelitian ya, Ya, yang perempuan sudah berpihak pada gender? betul. Itu Belum memang tentu harus juga. dipertanyakan. Masih dipertanyakan karena kalau memang iya, kelihatannya kalau saya secara kasat mata belum deh. Kalau memang iya buktikan dong apa yang sudah dia berikan gitu loh. Cuman hanya sebatas formalitas itu nggak penting. Ya, Hmm. Maksud aku begini, siapapun dia, mau dia LGBT, mau dia umurnya masih muda, tua, laki-laki, perempuan, profesor, dokter, petani, tapi mereka sadar gender. Itu saja. Nah, bagaimana menuju itu ya itu kembali memang harus didengungkan setiap saat. Nah, rajin-rajinnya seperti Green Radio sangat hebat lah saya pikir. Saya terkejut loh. Green Radio uh,
melek ya, maksud aku Hmm. aware ya untuk hal-hal seperti ini gitu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Kita juga terima kasih sudah mau berbagi ya di momen kali ini. Nah, sekarang Kak Indah. Kak Indah, apakah penting untuk membuat seperti itu perempuan? Kalau menurut aku setuju sama kayak Melda. Karena sekeras apa ya, sepesan apapun kita bikin rubrik ini, rubrik itu tentang perempuan. Dan sekarang bukan dikit lagi ya Kak, tentang rubrik perempuan itu udah banyak gitu. Jangankan rubrik perempuan di media, rubrik perempuan yang berdiri sendiri jadi bentuk media pun kayak seperti kode yang dibilang tadi, atau yang lainnya, yang enggak kita tahu. Eh, itu udah cukup membuktikan kalau sebenarnya sebesar apapun media perempuan, rubrik perempuan, nggak cukup untuk membuat orang membangun kesadarannya sendiri. Jadi menurut aku yang harus membangun kesadaran kita sendiri itu ya kita sendiri. Jadi mungkin menurut saya nggak terlalu penting, tapi menurut saya juga kalau manusianya nggak sadar buat apa gitu. Karena saya sendiri juga beberapa kali nulis rubrik perempuan. Kalau di kampus ada namanya ladies ya. Ya. Ya, kalaupun orang baca itu, kalau nggak ada kesadaran dari diri sendiri gitu, nggak ada hal-hal yang membuat dia, oh, jadi gue harus melek nih, ini nggak boleh nih, itu nggak boleh, ya tetap aja dia baca kayak angin lalu doang kan. Benar banget sih. Oh, boleh nambahin dikit nggak? Ah, boleh Gini dong. loh, eh, kita kan ada Happy Mother's Day dan Ya. Women's International. Indonesia punya tanggal 22 Desember, Amerika punya, negara lain ada Mei juga, Amerika di Mei, ada juga negara lain di Mei di Amerika Latin itu. Nah, sekarang ini justru mungkin 10 tahun terakhir ini Happy Father's Day pun ada ya. Hmm. Nah, kita lihat waktu Happy Mother's Day, kenapa ya dulu pertanyaan saya, kenapa ya cuma ada Happy Mother's Day? Tiba-tiba saya tengok, oh sekarang udah trendsetternya Happy Father's Day juga. Betul Berarti banget. mereka juga merasa terintimidasi nggak dapat perhatian ada congratulations Hari Ayah Sedunia, Hari Ayah Senasional gitu kan. Sekarang Hmm. sudah ada. Nah maksud saya kadang-kadang ada juga kita merasa kita yang terintimidasi. Kadang-kadang mungkin mereka karena besarnya kita memperjuangkan gender, mereka juga terintimidasi. Kasus di sini Hmm. laki-laki banyak terintimidasi juga oleh perempuan yang sudah super. Ya, Pening ya kalau ya, saya belajar. akan terus saling melakukan hal-hal seperti itu juga ya selama kita hidup. Benar, Mm-mm. benar sih. Diskusinya menarik banget sih. Nah, apa ya? Mungkin dari Kak Indah sendiri ya, ke Kak Imelda selaku senior di jurnalis, ada hal yang terkait dengan isu perempuan dan jurnalisme yang ingin ditanyakan langsung nih karena kita punya waktunya sekarang. Karena pasti hal-hal seperti ini juga akan membantu untuk nanti para pendengar kita ya, sahabat Green yang tertarik di dunia jurnalisme tentang bagaimana sih jurnalisme dan especially kita berbicara sebagai perempuan dalam jurnalisme itu sendiri. Mungkin aku mau bertanya yang dekat dulu ya sama Kak Imelda. Beberapa kali aku kerja di media itu ada banyak senior-senior yang perempuan, tapi beberapa bulan kerja keluar atau setahun kerja keluar. Nah sebenarnya kalau aku masih honor ya kak ya, masih maksudnya masih kontrak kalau gitu sampai tamat kuliah nanti mungkin nyambung lagi gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di apa ya dengan jurnalis tetap ini, dengan jurnalis full time ini, kenapa nggak banyak perempuan terutama yang bertahan di media itu? Mungkin Kak Imelda lebih paham karena lebih lama di jurnalistik, lebih banyak teman-teman juga mungkin ada juga yang pernah ngalamin ini gitu. Saya pikir memang memang sulit ya kerja di jurnalis nih. Kenapa? Boleh dibilang jurnalis ini nggak ada gajiannya. Jadi Ya. eh, harus independen. Jadi passion yang harus ditanamkan dulu. Kalau sudah passion dia mungkin akhirnya dia tahu cara mendapatkan uang ya. Kalau dia nggak passion dia akan boring gitu. Nah perempuan nggak tahan dalam hal-hal seperti itu gitu.
Ya wajar tidak tahan ya. Perempuan ini kan banyak kebutuhannya. Nah, laki-laki aja mundur, apalagi perempuan. Benar nggak? Hmm. Tapi kenapa ada beberapa yang eksis dan bertahan di jurnalis perempuannya? Ya karena kita punya passion untuk menjadi penulis, untuk adventure di bidang ini gitu loh. Kalau nggak ada passion, kalau hanya untuk asalan, saya pindah lagi. Jangankan kita mau di otomotif sekalipun, kalau nggak ada passion, kita bisa moving lagi dari situ ya. Bener nggak? Kalau menurut saya gitu. Kalau pertanyaan kamu memang kenapa ya jarang, ya wajar karena ini keras loh. Jurnalis ini sebenarnya selain maupun itu Kompas kamu bilang, kalau kamu masih pertama kali masuk, itu nosen gajian. Nosen. Apalagi kita jurnalis lokal. Di lokal aja saya, itu nosen yang namanya gajian. Tapi saya pernah mengalami punya gaji iya di akhirnya setelah berjuang lama untuk bisa permanen dulu. Tetapi memang jurnalis ini kalau mau masuk terjun ke dunia jurnalis jangan pikir ya ada gaji. Jadi saya tidak ingin membuat teman-teman di luar sana pesimis, tapi Ya, kalau kita sudah profesional, kita punya jalan hidup sendiri untuk cinta terhadap pekerjaan kita. ya, Dan kebutuhan kita tuh akan terpenuhi sendiri. Kecukupannya itu tergantung orang ya. Kadang orang punya 5 juta kurang, 10 juta kurang, ya ya. kan? Tapi ada orang dengan apa yang dia miliki dia merasa cukup. Maaf, saya kembali lagi ke Amerika. Masyarakat Amerika sangat konsumsi. Dia tidak akan cukup. Dia mau ini, mau itu, semua dia mau. Padahal nilai toge aja 40.000, cuma 2 on kurang. Bayangin, kalau kita udah terkejut batin, orang kita bisa Ya. beli 5.000 bukan? Nah, dua on tuh bisa 5.000 lah kita, mungkin 3 on. Di sini, bayangkan hanya beli toge aja segitu. Mereka punya uang belanja dapur tuh minimal untuk orang miskin aja, mungkin ada juga sih yang $2.000. Tapi yang menurut saya biasa-biasa aja udah habis 50-60 juta loh hanya untuk belanja dapur. Karena apa? Mereka sangat konsumtif. Hidup mereka levelnya tinggi, segala-galanya dikemas, daging dikemas, tidak ada potong kayak ada di pasar Kodim, Ya. tidak ada seperti itu. Jadi kalau sistem kemasan, kalau saya lihat labelnya semua, stres saya sebenarnya melihatnya. Wow, mereka sebenarnya mereka bukan sejahtera, mereka konsumtif. eh, Kesejahteraan mereka membanting mereka untuk makan yang sebenarnya tidak sehat menurut saya. Sekarang kamu percaya nggak kadang-kadang kata ini herbal, ini apa namanya tuh lagi makanan yang lebih ramah lingkungan tuh apa lagi sebutannya? Lupa aku. Eco-friendly food kan. Pokoknya makanan yang hidroponik herbal gitu. Ya, Lebih mahal. Tapi betul. percaya nggak kalau kita ini, saya jadi bertanya loh setelah di sini. Itu benar-benar herbal setelah diproduksi. Herbal sebenarnya naturnya kita yang nanam kita tahu bahwa kita memprosesnya secara herbal menurut saya. Kalau sudah diproduksi siapa yang tahu dia kalau udah jadi industri itu jadi herbal sungguh-sungguh natural? Enggak, bullshit. Nah, akhirnya high cost kan? Mau nggak herbal pun sudah high cost gitu. Tadi kembali kepada apa ya? Oh ya gaji. Makanya standar hidup kita tuh kalau misalnya jadi wartawan, kalau kita udah cinta, berapapun kita dapat itu akan cukup gitu loh. Oke. Seperti itu. Ya, boleh sudah. Nah, sebenarnya pertanyaan intinya itu bukan kenapa sebenarnya ya, tapi gimana sih jurnalis perempuan yang passionate ini bisa memaksimalkan passionate-nya dan ngerasa ya, oh gue ngapain aja sebenarnya gitu. Atau ada tambahan Oh, lain trik nggak? ya, tip ya. Triknya, tips and Iya. triknya. Ya, how to just enough Kenapa? gitu. Heeh. Saya berjalan natural aja ya semuanya menjadi passion saya gitu loh. Tapi saya juga bukan tidak mengalami kebosanan, saya juga pernah bosan. Tapi akhirnya saya berusaha belajar keras. Sebenarnya golongan saya golongan tua ya, tidak seperti Indah. Itu harusnya lebih cepat menerima digital. Kalau saya lambat loh menerima digital. Tapi akhirnya saya harus belajar belajar driven data, belajar ini, belajar itu, gitu loh. Kalau enggak, kita jangan kan jadi jurnalis. Jadi apa saja sekarang, kalau enggak mendrive and exploit, mengupgrade diri kita dengan digital, jadinya kita malas loh. Itu aja, apapun itu. Sebenarnya saya bukan
jurusan jurnalis, saya hubungan internasional. Harusnya saya dulu cita-cita saya mau jadi diplomat, tapi tidak tercapai. Tapi akhirnya kita memang dimanapun kita ditempatkan kita harus terima ya. Terus kita harus mencintai dan menggalinya. Ya tipsnya kita harus sabar. Sabar itu dari mana? Kita minta dari Tuhan kesabaran kita. Itu saja yang saya bisa berjawabannya. Jadi nggak ada trik lain loh. Kamu mau jadi seorang pegawai Pertamina Rokan Hulu dengan gaji sekian puluh juta, tapi pasti ada kebosanan. Saya udah lihat loh banyak orang Chevron sebelumnya itu ya dulu yang juga akhirnya pilot, tau pilot nggak? Pilot tuh stres, anak-anaknya narkoba, bukan karena kurang uang, Tetapi kurang gitu loh. passion Nggak, bukan kurang, or mungkin terlalu diberi, akhirnya encourage-nya nggak ada. Terlalu diberi juga. Nah, kita terlalu banyak ditantang, ditekan sana sini, akhirnya kita grow up. betul, exactly. Ya, Itu. ya, setuju banget sih sama apa yang kalian sudah sampaikan. Nah, mungkin sebagai penutup kita ya pada hari ini kita udah ngomongin tentang berbagai isu perempuan yang ada di jurnalisme dan juga masalah-masalah yang mungkin ada dan bagaimana harapan kita untuk media ini lebih concern dengan isu-isu perempuan. Tapi kayaknya kita juga harus reframe untuk teman-teman atau orang-orang yang masih ingin bergerak atau punya cita-cita menjadi jurnalis itu. Apa sih hal sebagai penutup ya, hal baik gitu ya kita bisa sampaikan kepada orang yang punya mimpi itu bahwa walaupun seperti ini gitu ya, kita punya masalah ini, tapi bidang ini itu bidang jurnalisme itu masih sangat menarik dan worth to be something that you apa ya um, bekerja sepanjang hidupmu gitu. Mungkin seperti Kak Imelda yang sudah bekerja di dunia jurnalisme selama 23 tahun dan juga Kak Indah yang merintis sekarang dan masih berharap untuk mengkampanye ini apa? Hal indah itu kita mungkin sebagai penutup nih kali ini. Kalau saya ya jendela dunia tuh bisa mungkin dibagi berapa macam, tapi hanya ada dua. Satu dunia perbankan atau moneter, kedua dunia media atau jurnalisme. Kenapa? Kita setelah saya masuk jadi jurnalis, yang namanya segala sesuatu itu jadi kecil loh. Maksudnya kecil di sini. Dulu kita merasa, oh saya ini nggak tahu apa-apa. Tapi setelah kita tahu segalanya, segala bidang kita masuk ya. Mau kedokteran, waktu dia operasi kita pernah juga meliput tentang operasi, tentang penyakit juga pernah, tentang psikologi, anak, seksual, dan segala macam kriminologi. Walaupun kita nggak satu bidang tuh yang expert banget, tapi kita jadi melihat, kita jadi membuka jendela tuh jadi lapang, dan kita tahu segalanya. Dan mau tidak mau, jurnalis ini lebih smart dari orang biasa. Betul, betul, betul. Dan jiwa kita menjadi besar, kalau saya ya, jiwa kita menjadi besar walaupun kita tidak konglomerat atau tidak punya uang. Jadi kita merasa lebih besar gitu, lebih smart dan punya banyak keyakinan gitu loh. Maksudnya bukan keyakinan agama, maksudnya keyakinan bahwa oh ternyata begini kok, nggak ribet kok gitu loh. Walaupun yang dibahas juga tentang kasus yang ribet gitu kan, tapi Iya. kita jadi tahu, oh ternyata begini, kita bisa menelaah seluruh kehidupan ini. Jadi bagi saya jadi memegang dunia ini gitu loh. Dari Dalam masuk artian ke bukan, dunia ya, jurnalisme ini ya. ya. Dan itu yang membuat passion saya mungkin jadi lebih enggak, masih bertahan di jurnalis ya. Tapi tetap saya harus memiliki tujuan yang, misalnya gini, tidak semua orang jadi pemret, tidak semua orang jadi leader atau kapolda atau komandan. Tapi saya harus bisa jadi pengajar gitu loh. Di akhir kita kan tambah tua ya. Jadi kita kalau ada teman-teman mau bertanya kita bisa ajarkan gitu. Kita bisa trainingkan gitu. Kita bisa harus bisa ke situ. Karena kita nih mau tak mau kan jadi kayak kalau di organisasi badan kehormatan seperti kita harus isi amunisi juga terus gitu loh. Seperti itu. Oke, menarik banget. Jadi di saat kamu tahu banyak hal ya, di saat kita ada di dunia jurnalisme, tahu Mm-mm. banyak hal itu semakin membuat bahwa sebenarnya ada banyak hal yang tidak kita tahu dan itu membuat kita merasa terus Ya, kita berkembang nggak gitu ya takut. kayak. Ya, Nggak takut. Dan kita dapat adventure kan ke sana ke sini betul. walaupun kita capek juga ya. Dan kita menjalani tidak satu kota. Kalau kita kerja di bank, mungkin kita waktu off di Desember kita baru pergi kan. Kalau jurnalis ini kan kita bertemu banyak pejabat,
pemimpin lain gitu. Kalau kita diajak ke negara lain, kita jadi lebih tahu banyak hal. Itu kan membuat kita gembira dan lebih smart. Nggak butuh nabung dulu ya. Nabung sekian dulu baru ke Jakarta. Baru ke sini. Enggak. Dulu saya dapat dari IPLP Kedutaan Amerika, kita kan nggak pakai uang kita sendiri kan. Gitu. Ya, Seperti itulah untungnya jadinya ada lebih smart lah. Intinya lebih smart jadi. betul, menarik banget. Nah, ini nih poin indahnya ya dari menjadi seorang jurnalis gitu. Nah, kalau Kak Indah sendiri, apa Kak? Poin indahnya. Iya, hal menarik kamu ada di Indah. Hmm, pertama mungkin lebih kayak mungkin untuk orang-orang kecil ya Kak, ya yang jarang dibilang wow ya gitu. Saya pernah dengar satu kata dari Jokpin, apa sih yang mau dibanggain dari penulis kalau bukan pujian dari teman-teman gitu kan. Kan penulis jurnalis sampai APBN ya, nggak ada uangnya gitu. Jadi eh, menurut aku indahnya jadi jurnalis itu, walaupun aku masih ngerintis ya Kak ya, ya pertama juga kita lebih mudah dekat sama orang-orang. Karena orang-orang dengar, oh nih kuliah udah kerja di Riopos gitu kan, jadi gampang masuk gitu ke sebuah komunitas, ke sebuah organisasi. Karena mereka juga senang kan, oh dia ada orang media nih gampang nge-publish event-event atau apa-apa. Jadi aku poin indahnya mungkin lebih terbuka ke untuk masuk ke komunitas, organisasi, atau mungkin ketemu orang-orang hebat seperti orang-orang yang ada di instansi pemerintahan, atau kayak kalian dia, kayak Mbak Imelda juga gitu kan. Itu kan honor dari jurnalis gitu. Jadi nggak cuma berbentuk materi aja, tapi non materi bisa ketemu Kak Sari, kalian dia dan Kak Imelda dan lain-lain gitu. Wow, iya. Jadi karena kita bertemu manusia terus-menerus, kita belajar terus-menerus dan banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan ya, dari jurnalis gitu ya. Keren banget, terima kasih banyak waktunya Kak Imelda sudah meluangkan waktu di pagi hari di US di sana, sudah bangun pagi dan kita berdiskusi ya, diajak diskusi di sini. Dan juga Kak Indah, terima kasih banyak untuk waktunya. Senang banget kali ini di Puan di Bumi kita membahas isu yang kayaknya tidak sering dibicarakan tapi juga penting untuk sama-sama kita diskusikan bareng-bareng. Jadi segitu aja sahabat Green untuk Puan di Bumi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. That's all for us. Mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan dari Kak Imelda atau Kak Ida sebagai final statement aja nih. Kak Imelda dulu silakan. Terima kasih kepada Green sudah mengundang saya karena ini jarang-jarang ya membahas jurnalis perempuan ya. Kita diberi space untuk bisa ngomong, mengekspresikan keluh kesah kita, pengalaman kita untuk didengar publik bahwa sebagai jurnalis perempuan itu bukan mereka mungkin tahu tidak gampang, tapi inilah kenyataannya kami dari Pekanbaru ya Indah. Jurnalis yang masih eksis dan semoga teman-teman di generasi yang mendengar tidak takut menjadi jurnalis perempuan, tetap smart, membangun diri, berkaca pada diri kami yang sudah mengalaminya, supaya untuk bisa, kalau memang punya mimpi untuk jadi penulis atau jurnalis, dan kemudian jadi penulis terkenal atau presenter terkenal, atau menjadi jurnalis internasional, ya siap-siap kalah amunisi sebagai perempuan dan sebagai orang yang punya inteligensia yang tinggi dengan berbagai cara yang bagus, baik, dan benar. Itu aja. Thank you banget Kak Imelda. Bagaimana dengan Kak Ida? Saya mungkin sama mau terima kasih juga kepada Green Radio Line, Kak Sari, Kak Lydia, Kak Imelda juga udah kasih sharing pengalaman, pengetahuan yang sangat-sangat membantu saya mungkin untuk merintis karir sebagai jurnalis atau penulis ke depannya.
Yap, terima kasih sekali untuk dua narasumber kita yang keren banget hari ini. Dan sahabat tim, kita bertemu di topik-topik lainnya di Puan di Bumi selanjutnya. Thank you so much. Stay tuned in Green Radio Live Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.